Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita bergambar di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Sebagai imbalannya, kali ini saya akan mencoba menggambar sekaligus bercerita tentang sesaat ketakutan itu hilang. Aku merasakan kenikmatan yang menjalar di leher dan bibirku. Tapi diam-diam aku merasa heran melihat perubahan pada diri kekasihku itu. Tidak biasanya Rangga bersikap kasar dan liar dalam bermesraan. Dan yang lebih mengherankan, sorot matanya tiba-tiba terkesan aneh. Sorot mata yang menyala menahan gairah. "Ga, sudahlah, aku takut. Tadi aku melihat." Aku memohonnya. Tapi ucapanku itu terputus karena Rangga kembali mengulum bibirku. Begitu buas, namun hangat menjalar di seluruh tubuhku. Rangga seperti sengaja tak memberiku kesempatan mengelak dan berkata, bahkan pelukan, ciuman, dan rabaan lebih nakal dan berani. Ingin rasanya aku meronta dan memprotes ulah nakal laki-laki yang sangat kucintai itu. Tapi aku sungguh tergoda oleh cumbuan yang gila itu. Yang kulakukan malah membalas dan melayani setiap gerak permainan cintanya. Kami pun kemudian hanyut dalam permainan cinta yang panas dan gairah. Suara guyuran hujan dan angin makin membuat kami lupa diri. Akhirnya di jok mobil belakang kami lalu menuntaskan hasrat seks itu dengan tubuh setengah telanjang dan posisi setengah rebah. Ketika hujan mulai reda, kami masih terkapar kelelahan merasakan sisa-sisa kenikmatan yang baru saja kami lewati. Ya, kesepakatan kami untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah itu akhirnya jebol juga. Karena hari sudah mulai maghrib, kami membatalkan rencana makan malam di restoran Saung Panisan. Kami lalu memutuskan untuk pulang. Besoknya, keanehan itu terjadi. Ketika melihat bangun dari tidur, aku merasakan sesuatu membebani perutku. Dan betapa terkejutnya aku, manakala kulihat perutku tiba-tiba menggelembung besar seperti hamil 9 bulan. Sesaat aku merasakan seperti tengah bermimpi. Tapi ketika dengan gemetar tanganku, aku merasakan rebahan dan elusan di perutku. Aku jadi sadar bahwa aku tidak bermimpi. Tidak. Tak sadar, aku menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Sekujur tubuhku mendadak terasa lemas. Kepalaku terasa pening dan tatapanku bergunang-gunang. Bersamaan dengan itu, samar-samar kulihat ayah dan ibuku berhamburan masuk ke kamarku. "Ada apa, Rini? Ada apa?" tanya ayah dan ibuku serempak dengan wajah panik dan heran. Namun sebelum aku bisa menceritakan apa yang telah terjadi pada perutku, tatapan mataku tiba-tiba mengelam gelap dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku sudah berada di sebuah kamar berbilik bambu. Di manakah aku? Pikirku menerawang heran sambil mengingat-ingat apa yang telah terjadi pada diriku. Ketika aku mencoba bangkit dari terbaring, tiba-tiba aku merasakan lagi sesuatu membebani perutku. Refleks, tanganku ini meraba-raba perutku. Dan betapa terkejutnya aku manakala tahu bahwa perutku masih menggelembung besar.
Aku pun kembali menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Aneh, heran, bingung, kesal dan takut mendadak bersatu padu dalam dadaku. Tak lama kemudian, ayah dan ibuku masuk ke kamar, disusul seorang laki-laki tua berpakaian gamis putih. Dan di belakang kaki laki tua itu muncul sosok yang amat ku kenal, Rangga. Agaknya orang tuaku telah menghubungi Rangga dan menceritakan kejadian aneh yang telah menimpa diriku. Wajah kekasihku itu tampak pucat dan gelisah. Syukurlah, kamu sekarang sudah sadar, Rini. Kamu pingsan cukup lama, hampir 24 jam lebih, ucap ibuku sambil menghampiri dan duduk di tempat tidur. Kami merasa heran dan panik melihat perutmu yang tiba-tiba membesar seperti itu. Kami lalu memanggil dokter untuk memeriksa perutmu itu. Dokter mengatakan bahwa perutmu sehat-sehat saja. Tak ada kelainan atau pembengkakan di dalamnya. Tapi yang membuat kami terkejut heran, dokter itu lalu mengatakan bahwa kamu tengah hamil besar. Jelas ayahku dengan dahi berkerut dan berkali-kali menggelengkan kepala seperti tak habis pikir. Apa? Aku tengah hamil? Ah, tidak mungkin. Orang hamil itu harus melalui proses 1 atau 2 bulan dan seterusnya. Mana ada orang hamil mendadak besar seperti ini. Tak sadar aku bersungut-sungut saking heran dan tak percaya mendengar penjelasan ayahku itu. Tenanglah Rini, itulah sebabnya kami membawamu ke Tasikmalaya ini untuk konsultasi dan sekaligus minta pendapat dari Ajengan Sukma. Kami khawatir kamu kena terluh atau diganggu makhluk halus atau roh jahat. Jelas ibuku seraya menoleh pada laki-laki tua berpakaian garnis yang berdiri di samping ayahku. Neng Rini memang tengah hamil besar, tapi kehamilan Neng Rini ini tidak wajar karena pengaruh jahat genderuwo. Makhluk halus jenis ini memang pada kesempatan tertentu bisa berbuat jahat, terlebih pada orang yang bicara sombong dan berani melakukan perbuatan tak senonoh di tempat angker di mana makhluk itu berada. Jelas Ajengan Sukma sambil menoleh ke arah Rangga. Apa nak Rangga ini kekasihnya Neng Rini? Tanyanya dengan suara bijak sambil menatap Rangga. Iya, saya kekasihnya Rini. Bahkan bulan depan saya akan tunangan. Memangnya kenapa, Ajengan? Jawab Rangga terkejut menerima pertanyaan yang tiba-tiba dari Ajengan Sukma itu. Ajengan Sukma menarik nafas panjang, mengulum senyum, lalu maaf. Menurut peneropongan mata batin saya, Nak Rangga dan Neng Rini pernah melakukan hubungan intim di tempat angker. Kalian tahu, sewaktu kalian melakukan hubungan, itulah makhluk halus itu datang dan menyusup ke dalam jiwa Nak Rangga dan ikut merasakan kenikmatan hubungan yang dirasakan Nak Rangga. Sekali lagi, maaf kalau terawangan batin saya ini salah. Kontan ayah dan ibuku saling tatap mendengarnya. Ada ketidaksukaan di wajah mereka mendengar bahwa aku dan Rangga telah berbuat sejauh itu. Sementara aku dan Rangga tertunduk mendengarnya. Penjelasan Ajengan Sukma itu bukan hanya membuat kami malu dan makin membuatku ketakutan, tetapi juga telah menghantar ingatanku pada kejadian-kejadian aneh sewaktu aku dan Rangga hendak pergi ke restoran Saung Panisan itu. Bukankah ketika itu mobil kami berhenti di bawah pohon beringin besar yang terkesan angker? Ketika itu juga aku sempat melihat sesosok makhluk aneh mirip kera raksasa dan merasakan keganjilan pada diri Rangga saat berhubungan seks denganku. Diam-diam aku membenarkan penjelasan Ajengan Sukma yang panjang lebar itu. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ajengan? Apapun syaratnya, saya akan siap. Yang penting perut kekasih saya ini bisa kempis seperti sedia kala, ucap Rangga seolah tak sabar
Wajah tampannya bersemu merah karena menahan malu. Ajengan Sukma tidak menjawab. Laki-laki berusia 62 tahun itu lalu mengambil suatu bungkusan dari atas lemari pojok pintu kamar. Taburkan serbuk penyenglar ini di tempat kalian berhubungan intim waktu itu. Tapi sebelumnya, kalian harus melakukan beberapa syarat. Pertama, kalian harus bertobat dengan melakukan sholat sunnah, taubah nasuha. Lalu berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dan setiap malamnya kalian harus mewiridkan sholawat sebanyak 333 kali. Insya Allah perut Neng Rini akan mengepis seperti semula. Jelas ajengan Sukma panjang lebar. Begitulah, usai melaksanakan syarat yang disebutkan itu, aku dan Rangga lalu pergi ke tempat di mana pohon beringin besar itu berada. Dan kami melakukan hubungan badan di dalam mobil yang terparkir di bawahnya. Sambil membaca sholawat, kami lalu menaburkan apa yang disebut ajengan Sukma sebagai serbuk penyenglar yang bentuknya mirip tepung putih itu di tanah sekeliling pohon beringin. Setelah serbuk goib itu kami taburkan, suatu keajaiban pun berlangsung. Bersamaan dengan selesainya kami menaburkan serbuk itu, tiba-tiba dari ranting bagian atas pohon beringin itu mengepul asap hitam yang kemudian membentuk sesuatu gulungan besar. Sesaat gulungan asap hitam itu bergerak-gerak ke sana kemari, namun kemudian membumbung ke angkasa dan akhirnya menghilang di telan mega. Aneh, bersamaan dengan menghilangnya gulungan asap hitam itu, tiba-tiba perutku yang masih menggelembung besar itu mengempis seperti sedia kala. Alhamdulillah, ucapku dan Rangga sambil berpelukan dalam suasana haru dan bahagia. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kebahagiaan kami saat itu, selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu juga aku dan Rangga sepakat untuk menemui orang tuaku dan meminta maaf pada mereka, sekaligus memohon restu mereka karena kami akan menikah bulan depan. Saya kira cukup cerita kali ini. Jangan lupa nantikan terus cerita bergambar di channel ini. Like, share, dan kalian yang belum subscribe segera di subscribe. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum.